Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goperi Abdul Wahid, kelas T.Kom A, NIM 21020501039. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang laporan tentang rangkaian penyiaran. Nah, untuk di bagian B ini adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan center tap. Nah, susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. T1 adalah transformator, ini transformatornya. Kemudian dioda semikonduktor. Nah, di sini ada terbagi dalam dua dioda. Kemudian juga resistor. Nah, sedangkan untuk penurunan tegangan AC, inilah tegangan AC ketika kita sudah diaktifkan pada switch ini atau saklar, kita langsung aja masuk ke Proteusnya. Oke, jadi di sini untuk yang kita harus rangkai adalah dioda, trafo atau transformator, sama resistor. Kita mulai dari awal komponen ini. Nah, kita sudah ubah ini bagaimana AC pole. Di sini RMS-nya itu adalah 220 volt, sedangkan frekuensinya itu adalah 60 Hz. Sekarang kita akan merangkai. Ini saya sudah siapkan komponen-komponennya. Kita pakai trafo. Di sini inputnya hanya dua ya, cuma ini membuat AC, sedangkan ini hanya 3 ya untuk keluarannya. Sekarang kita akan pasangkan dulu. Kemudian dioda di sini, dioda semikonduktor. Kemudian kita kasih resistor. Sini resistor. Kemudian ground, kita pakai ground di bagian bawah. Nah, untuk resistor kita ubah dulu 1K, sedangkan trafo ini kira-kira 1,5 saja ya, 1,5 mili. Sekarang kita pakai AC voltmeter. Ini tegangan input pada T1 ini. Sedangkan di bagian output kita taruh di bagian dioda semikonduktor. Terus untuk resistor beban kita pakai sama keluaran, atau hitunglah keluaran pada R1. Nah, sekarang
kita sudah rangkai ini menggunakan software Proteus. Sekarang yang kedua, tutup saklar S1. Nah, berarti kita harus jalankan terlebih dahulu sebelum di langkah ketiga. Kita jalankan. Nah, di sini kan sama ya, 0 volt karena belum diaktifkan ini saklarnya. Yang ketiga, ukur besar tegangan pada T1 menggunakan multimeter. Nah, sekarang kita akan tutup saklarnya, dan hasil untuk tegangan input pada AC volt di trafo ini, kemudian juga untuk kita sudah dapat tegangan pada T1 adalah 12 volt karena kita butuh minimal 12 volt, bisa juga 3, 6, 9, 12 ya. Yang penting kita sudah dapat ini 12 volt. Kemudian juga di nomor 4, ukur besar tegangan pada resistor beban menggunakan multimeter. Nah, kita sudah dapat dari ini resistor beban yang hanya tegangan ini 5,32 volt. Untuk di nomor 5 ini, ukur tegangan keluaran pada T1 menggunakan osiloskop. Nah, sekarang kita pakai osiloskopnya. Kita pakai dulu. Sini di bagian kuning ini adalah tegangan input. Kemudian juga ini tegangan output. Nah, sekarang untuk mengukur T1 ini kita akan simulasikan dulu menggunakan osiloskop. Nah, kita bisa lihat inilah hasil dari osiloskop ini. Perhatikan yang warna kuning itu adalah input. Kemudian juga di bagian warna hijau ini adalah output ya, atau keluaran. Yang keenam, ukur tegangan keluaran pada R1 menggunakan osiloskop. Nah, sekarang kita pakai yang namanya mengukur tegangan R1. Dari sini kita ukur R1-nya. Lalu kita jalankan. Nah, ini kenapa tidak jalan menggunakan osiloskop? Karena yang sebelumnya itu kita sudah dapat dari yang mengukur T1-nya. Sekarang yang ke-7, simulasikan rangkaian di atas pada program Proteus. Nah, ini kita sudah dapat. Ini kita sudah hasil rangkaian di atas pada di bagian B ini. Terus yang ke-8, hitung besar keluaran pada R1. Nah, untuk hitung besar keluaran kita sudah dapat ini keluaran R1, maka hasilnya adalah 5,32 volt. Nah, di bagian C, penyara gelombang penuh dengan dioda bridge. Nah, di langkah pertama, susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. T1 transformator, DB atau dioda bridge, kemudian R1 resistor. Nah, ini ada gambar di bagian C ini, penyara gelombang dengan dioda bridge. Ini adalah dioda bridge sini. Kemudian trafo cuma hanya 2 sekunder ya. Sini di bagian output, karena ini beda. Tadi kan 3 ya, dan sekarang ini hanya 2 ya, 2 sekunder di sini.
sekarang kita akan merangkai di bagian C ini. Sekarang kita pakai transformator. Kemudian dioda bridge, kita pakai dioda bridge ya. Kemudian kita sambungkan dulu ke trafonya, kemudian resistor, kita pakai ground di bawah. Di sini juga dioda bridge kita sambungkan. Nah, ini hasil rangkaian pada di bagian C ini, penyara gelombang penuh dengan dioda bridge. Dan sekarang di langkah kedua, tutup saklar S1. Nah, ini kita tidak tutup ya, karena kita belum ada multimeter, jadi kita harus pakai AC voltmeter di sini ya. Kemudian kita taruh juga di sini di bagian output. Di sini juga. Nah, sebelum kita jalankan, kita ubah dulu ini transformator secondary voltage 3 mili, kita ubah 3 mili. Kemudian resistor kita ubah 1K saja, kita ubah 1K. Nah, sekarang kita akan jalankan. Kita tutup saklar ini. Nah, maka hasil dari T1 ini adalah 12 volt, karena ini tegangan input pada AC, sedangkan ini kita sudah dapatkan pada keluaran T1 adalah 12 volt. Nah, ukur besar di langkah ketiga, ukur besar tegangan pada T1 menggunakan multimeter. Nah, ini kita sudah dapat dari pada T1, hasilnya adalah 12 volt. Sekarang yang keempat, ukur besar tegangan pada resistor beban menggunakan multimeter. Nah, kita sudah dapat tadi ini resistor beban ya, dan hasilnya adalah 10,8 volt. Sekarang yang kelima, ukur tegangan keluaran pada T1 menggunakan osiloskop. Nah, jadi kita harus pakai osiloskop. Nah, di sini yang di bagian A ini adalah kuning, maka kita harus mengukur di bagian tegangan T1. Kemudian di bagian D ini adalah output tegangan T1. Lalu kita jalankan.
Nah, inilah hasil yang kita sudah dapatkan pada mengukur T1, mengukur tegangan T1. Perhatikan di sini kita pakai osiloskop. Yang di warna kuning itu adalah input, sedangkan yang di warna hijau ini adalah output atau keluaran. Yang keenam, ukur tegangan keluaran pada R1 menggunakan osiloskop. Kita ukur R1. Di sini ya. Coba di sini. Kita jalankan. Nah, maka yang kita sudah kita jalankan. Nah, maka untuk mengukur osiloskop pada R1 tidak bisa bergerak atau tidak berpengaruh, karena yang tadi kita sudah mengukur pada tegangan T1 ini yang kita sudah dapatkan, maka di sini mengukur R1 tidak terhingga atau tidak berpengaruh. Sekarang yang di nomor 8, hitung besar keluaran pada R1. Nah, maka hasil dari keluaran R1 adalah 10,08 volt. Nah, demikianlah untuk simulasikan pada rangkaian penyara ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.